Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan presentasi untuk mata kuliah struktur data. Kita perlu tahu dulu apa itu struktur data. Struktur data ini sangat penting dalam pemrograman karena mereka menentukan cara data disimpan dan bagaimana algoritma berinteraksi dengan data tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih struktur data itu? Nah, di bagian klasifikasi struktur data, ada struktur data linear. Data disimpan dalam urutan linear atau berurutan, seperti halnya array yang menyimpan elemen dalam blok memori. Kita lihat secara lengkapnya. Di sini, kita bisa pahami kalau struktur data itu ada dua, linear, non-linear. Di linearnya lagi ada statis, ada dinamis. Yang statis seperti array yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau struktur data non-linear, datanya disimpan dengan pola yang lebih kompleks. Misal tree, struktur data berbasis node dan cabang, atau grafik. Nah, ini menarik nih untuk kita tahu. Array itu adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama di dalam satu variabel. Array ini itulah tadi tipe datanya dari si struktur data. Elemen-elemennya disimpan dalam memori secara berurutan sehingga dapat diakses melalui indeks atau posisi elemen. Kita pahami lebih lanjut tentang indeks. Nah, indeks yang dimaksud di sini, kalau kita memilih sebuah elemen kotak ini, dia mulainya dari 0. Jadi kalau pilih elemen 2,5, indeksnya 1. Begitu seterusnya, mulai dari 0. Misal kita mau pilih elemen pertama, bukan print 1 tetapi print 0 supaya jadi elemen pertama. Nah, mungkin kalian bingung di sini. Kok ada satu dimensi dengan multidimensi? Bedanya multidimensi, dia lebih direpresentasikan sebagai tabel 3x2 kan? Kalau tabel kan kalian pasti tahu ada baris dan kolomnya. Jadi bentuk kayak 3 dimensi, 2 dimensi. Jadinya kalau gitu yang satu dimensi kan kita panggil saja satu indeks kan, cuma sebaris kan. Nah, multidimensi harus dipanggil barisnya dengan kolomnya juga. Jadi array satu dimensi diakses dengan satu indeks. Misal print variabel apa gitu. Misal variabel array. Print array, indeksnya 0 dalam kurung siku. Kalau multidimensi lebih dari satu indeksnya untuk dipanggil. Misalnya print array 0 dalam kurung siku. Satu lagi 1 dalam kurung siku. Satu untuk indeks baris, satu untuk kolom. Selanjutnya kita perlu tahu karakteristiknya array. Yang pasti tadinya kan indeksnya dimulai dari 0. Ukurannya tetap. Ketika array dibuat udah harus ditentukan nih mau ukuran berapa. Setelah tuh nggak bisa diubah kecuali bahasa pemrograman yang didukung array dinamis. Terus array tipe datanya harus sama. Misal kalau integer, semua elemennya integer. Kalau string, semua elemennya string. Aksesnya cepat. Kita kalau mau akses elemen ke berapa gitu terserah, tinggal indeks 1 atau indeks 2 langsung bisa akses. Terus kita perlu tahu nih kekurangannya apa. Karena ukuran array tetap, kita tidak bisa menambah elemen tanpa buat array baru. Menyisipkan atau menghapus suatu elemen juga memerlukan banyak waktu ya, karena harus geser elemen lain. Nah, kalau kelebihannya, bisa akses cepat, kita bisa panggil sesuai indeks. Ketika mau menyimpan data dengan jumlah besar, lebih efisien. Oke, di sini coba kita lakukan eksperimen di Colab.
Pertama kita import library numpy. Import numpy snp dan menyingkatnya menjadi np supaya lebih simple. Lalu kita buatkan misal variabel r array-nya numpy dengan isi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita print array. Hasilnya 1 sampai 5. Lalu mungkin kita coba tipe data yang spesifik. Array, numpy-nya array. Masih kita coba yang sampai 5. Lalu di sini seluruh elemen array ini menjadi tipe data float, bilangan desimal. Lalu kita coba print array. Run. Nah, oke, dia jadi. Lalu kita coba mungkin array multidimensi. Variabel array sama numpy array-nya. Nah, di sini bedanya kita buat 2 dimensi. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa ini kurungnya jadi 2 juga ya. Lalu coba kita print array run. Jadi itu multidimensi. Selanjutnya kita coba akses elemen array. Misal array 1, variabelnya array 1. Kita import numpy array-nya sama seperti tadi. Kita coba ubah ke 15, 20, 16, 17. Tuh. Lalu kita buat variabel satu lagi, 2 kayak multi ya. Kita buat aja yang multidimensi ya. Numpy array 15, 20, 16 dengan 17, 5, 12. Nah, di sini kalau mau akses indeksnya kita buat kurung siku indeks keberapa, karena dimulai dari 0. Jadi kita coba tes yang pertama 0. Lalu yang multidimensi sama juga variabel multi indeks ke, cuma di sini bedanya pertama kita pilih kolom sama kita pilih baris. Baris dulu baru kolom ya. Jadi 0 sama 1 ya. Nah, keluar hasilnya 15 sama 20. Selanjutnya kita coba metode slicing. Misalnya di sini kita punya kode seperti ini ya. Kode ini. Lalu kita print R 02 ini, lalu 1, 3. Kita run. Kita memilih baris dengan kolom. Ya, di bagian pertama mulai dari indeks 0 sampai sebelum indeks 2.
Jadi baris yang terambil adalah 0 dan 1. Bagian kedua memilih kolom, dimulai dari indeks 1 sampai sebelum indeks 3. 1 sampai sebelum indeks 3. Jadi kalau setelah 1 itu maksudnya sebelum kolom atau sebelum baris. Pertama dimulai dari indeks mana sebelahnya. Pertama dimulai dari indeks mana, sebelahnya sebelum indeks mana gitu. Jadi dimulai dari indeks 1 dengan sebelum indeks 3. Berarti kolom ke-1 dan 2. Dapatlah 6 dan 7. Jadi maksudnya sebelum titik 2 ini itu dimulai dari mana? Startnya, start kolom. Yang sebelah titik 2 ini sebelum kolom mana? Jadi ini dimulai dari kolom 1 sebelum kolom 3. Berarti 1 dan 2. Karena sebelum 3 itu 2. 1 dan 2. Jadi dapat 6 dan 7. Selanjutnya kita coba reshape. Misal kita buat variabel sama aja, lalu array. Misal kita buat 1, 2, 3 kan? 4, 5, 6. Lalu kita buatkan reshape-nya 2, 3. Jadi pas kita print, kita jalankan, shape ini seperti mengubah bentuk. Jadi mengubah bentuk jadi 2 baris dengan 3 kolom. Itu metode reshape. Nah, selanjutnya kita coba operasi matematika mungkin. Kita coba operasi matematika. Kita buat 2 variabel. Array seperti biasa, nampi array terus 1, 2, 3. Lalu kita buat variabel kedua 4, 5, 6. Lalu kita coba print. Kita print array 1. Cuman di sini kita buat operasi matematikanya. Jadi kita buat operasi matematika pertama itu tambahan, ditambah. Jadi ditambah array 2, ditambah variabel array 1 dengan variabel array 2. Jadi ditambah. Ini menarik nih. Jadi kita coba variabel pertama lagi, cuma bukan tambah lagi. Ini kita buatkan, jangan ditambah operasi matematika yang ini kali-kali 2. Kita coba run. 2-nya 4 ya. Jadi 1 tambah 4, 5. Kasih kalinya juga 1 dikali 4, 4. Statistik. Pertama kita buat biasa aja variabel R2, lalu array-nya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 aja ya. Lalu kita coba print. Cuman di sini kita buat gini ya. Kita buat nampi main array. Satu lagi kita print. Kita buat nampi sum. Coba run. Excel itu ada rumus sum, rumus mean. Ini sama juga. Jadi kalau sum itu rata-rata jumlahnya. Ini dari variabel array-nya. Nah, kalau rumus mean sama juga kayak Excel. Jadi dapatlah 3,0. Jadi setelah statistik kita coba broadcasting.
Forecasting tuh misal gini, kita punya variabel 1, nanti array 1, 2, 3. Lalu kita buat variabel satu lagi 2. Di sini kita buat isinya 2. Lalu kita print, kita buat array 1 dikali dengan array 2. Lalu kita coba run. Nah, jadi di sini nih variabel pertama array 1 kita punya 1, 2, 3 kan. Nah, kalau di variabel 2 cuman 2 kan. Pas kita print, kita buat array 1 dikali dengan array 2. Jadi ini sebenarnya 1 dikali 2, 2 dikali 2, 3 kali 2 gitu. Jadi array 1 dikali sama array 2. Ini namanya nilai khusus. Kita buat apa? Ini ada lagi ya, array nabi zeros kita print array. Selanjutnya kita buat lagi variabel, terus kita buat nabi ones. Di sini 2,3 ya. Lalu kita print array. Pas kita run, jadi cara baca kode ini begini, kita buat sama-sama variabelnya array, tapi di bawah variabel pertama udah kita print. Jadi cara kode membacanya itu di row itu 0. Jadi kita buat si dari variabelnya 5 buah. Jadi 0 5 buah gitu. Langsung di print. Memang kita buat variabelnya sama array, di bawahnya cuman di bawah print. Jadi udah di print duluan. Jadi di bawahnya kita buat pula isi dari variabel array ones. One kan 1 ya. Nah, di library Python ini kalau kita buat numpy ones, jadi dia bakal keluar 111. Kayak tadi 0005 biji. Nah, kalau ini 1. Nah, di dalam isi variabel array ini yang kedua kan kita buat 2 baris 3 kolom. Jadi pas di print keluarlah 111 sebanyak 2 baris 3 kolom. Nah, gitu. Jadi udah sampai sini aja kita buat eksperimen, dan sekarang kita save, simpan. Eksperimen struktur data. Oke, save. Setelah kita membuat eksperimen tadi ada 10 buah. Terima kasih selalu menonton. Jaga diri selalu dan semoga kita bisa berjumpa lagi lain kali. Oke, terima kasih.